Selamat pagi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta bagi seluruh jemaat GPIB Penabur Surakarta, baik yang berada di gedung gereja dan di rumah masing-masing. Masa pandemi ini mendorong kita untuk terus belajar dan mempraktekkan tatanan hidup baru dengan bertekun dalam doa. Kita diminta untuk memanjatkan permohonan kepada Bapa yang setia, kiranya selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ibadah hari ini, bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB, kita mengingat dan merayakan ulang tahunnya yang ke-27, tanggal 5 Juli 1994, 5 Juli 2021. Kita juga bersyukur bersama pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang tepat pada hari ini memasuki usianya yang ke-40, tanggal 11 Juli 1981, 11 Juli 2021. Tema ibadah kita, berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan, mengajak kita dengan penuh sukacita dalam ketekunan berdoa, merayakan hari Tuhan ini, serta menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Besar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah pada pagi hari ini adalah Pendeta Peggy Rade Riri Mase. Ungkapan situasi. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 telah mengiring kita memasuki suasana penuh kecemasan. Hati dan pikiran kita sering terusik dengan kabar berita tentang banyak orang yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di tengah keadaan kelam seperti ini, tiap orang menghadapinya dengan berbagai cara. Dengan jalan pikiran berbeda dan beragam, sikap tak menentu. Banyak orang mencari selamat sendiri. Sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan, mari kita tenangkan diri dan mengingat kebaikan-Nya. Bersyukur kepada Tuhan akan membuat hati kita senang dan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang jauh lebih baik agar saling menguatkan. Berangkat dari kunjungan ke tempat yang asing dan berbagai wilayah yang belum dikenal, Yadia GPIB menjumpai banyak orang yang terpinggirkan dan kurang diperhatikan. Demikianlah Yadia dibentuk dan melaksanakan tugas misioner GPIB. Justru di masa pandemi ini, kehadiran Yadia semakin terlihat jelas dalam aksinya. Mari bersama Yadia kita pun menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih. Kiranya harapan kita berkenan bagi Allah Maha Baik. Hari ini juga kita bergembira merayakan HUT kaum bapak di jemaat masing-masing. Dengarkanlah kesaksian mereka. Sabar
bersama kaum bapak yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau memelihara keutuhan keluarga, gereja, dan negeri ini. Dengan berpegang teguh dalam kasih setia Allah Maha Kuasa, kita ikut berdoa, beraksi, dan bersaksi dalam hikmat Tuhan. Di segala waktu dan keadaan, mari kita memuji kebaikannya. Saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan. Kami undang berdiri. Marilah kita menyanyikan Gita Bakti 24, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats Alkitab yang menuntun kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Demikian nats pembimbing. Terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, dan damai sejahtera melingkupimu. Dan menyertaimu juga. Dapat beribadah.
Jemaat yang terkasih, mari kita memanjatkan doa hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami ada banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersukacita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan, tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa anak-anak-Mu yang masih sering lalai lengah, tidak patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan ini, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada ke dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu baharulah hidup kami. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami,
Tuhan yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi menjelang siang ini kami datang menghadap hadirat Tuhan di dalam saat kami untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami, menguasai diri kami, hati dan pikiran kami, sehingga seluruh keberadaan kami saat ini tertuju kepada sabda firman-Mu. Bapa di dalam sorga, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita bersedia mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11. Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah melihat atau mungkin kita sendiri mengalami seorang anak atau anak kita menangis meraung-raung, duduk di lantai sambil kakinya ditendang-tendang pas ada di pusat perbelanjaan. Karena dia lihat ada mainan yang menarik, lalu dia mau minta dibeliin mainan. Tapi orang tua tidak mau membelikan. Tidak mau dibelikan mainannya, sehingga dia nangis meraung-raung, dia nangis tendang kiri tendang kanan. Tangisnya yang meraung-raung ini adalah usaha dari si anak supaya permintaannya dituruti, permintaannya dipenuhi oleh orang tuanya. Tapi sebagai orang tua, tentu kita tidak boleh kalah dengan anak. Maksudnya bukan kalah, jangan kalah itu maksudnya jangan lalu kita merasa iba, merasa malu karena dilihat orang kiri dan kanan, lalu
kita membelikan menuruti apa yang dia minta. Karena ini tentu tidak akan baik bagi si anak. Nanti setiap kali pergi ke pusat perbelanjaan, nanti dia begitu lagi. Ya, karena dia tahu pasti kita akan memenuhi apa yang dia minta. Padahal kita tahu bahwa belum tentu yang dia minta itu baik buat dia. Belum tentu yang dia minta itu tepat waktunya untuk dibelikan bagi dia gitu. Jadi sebagai orang tua, kita juga harus bisa memberikan tentu pemahaman yang baik. Agar mereka tidak selalu mau atau tidak selalu ingin apa yang mereka minta, apa yang mereka mau itu harus diberikan, harus mereka peroleh. Tetapi ada waktunya. Kita membelikan mainan, di situ kita memberi. Kita tidak membelikan mainan, di situ juga sebenarnya kita memberi. Tetapi bukan memberi yang mereka mau, tapi kita memberi pengajaran. Pengajaran yang lain, yang tidak sama, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ibu bapak, saudari-saudara, ini mungkin yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kita sebagai orang tua mendidik, membesarkan anak-anak kita. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita orang percaya saat ini. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Ya, kita meminta bukan seperti anak tadi. Kita boleh minta sama seperti anak itu meminta. Ya, tetapi kita meminta tentu tidak seperti anak itu. Ya, cuma memang terkadang bahwa kita masuk dalam situasi kita meminta apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau lewat firman Tuhan ini sesungguhnya yang diingatkan Tuhan adalah bagaimana kita meminta apa yang dibutuhkan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini secara tegas atau ditunjukkan pada ayat yang ke-7. Ya, bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk meminta. Dengan munculnya 3 kata kerja. Ya, di ayat yang ke-7 itu cari, minta, cari dan ketok. Ketiga suku kata ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang percaya dan murid-muridnya untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu di dalam mereka meminta kepada Tuhan. Usaha yang dilakukan ini bukanlah untuk memaksa Allah. Ya, soalnya ada 3 suku kata, minta, cari, ketok. Jadi kesannya sepertinya kita ini sedang memaksa Tuhan. Seperti anak itu yang tadi menangis, meraung-raung, kakinya ditendang kiri dengan tendang kanan. Tetapi ini bukan memaksa Tuhan. Usaha minta, cari dan ketok ini semata-mata adalah untuk menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Kristus, sikap sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita mau setia, kita sungguh-sungguh, bahkan kita tekun untuk selalu datang kepada Tuhan. Datang dan meminta pertolongan kepada Allah Bapa kita, dan bukan kepada ilah atau Allah-Allah yang lain. Usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang konsisten
di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Itulah maka dikatakan di sana, mintalah, carilah, ketoklah. Jadi 3 kata kerja yang menegaskan bagaimana Allah menuntut kesungguhan, bagaimana kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memohon pada Tuhan, dalam berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi, ini bukan mau nyogok, karena Tuhan itu kan tidak bisa disogok. Kalau anak tadi dia nangis kencang-kencang, orang tua mungkin bisa merasa malu, berasa tidak enak hati dengan orang-orang di sekitar. Kalau Tuhan tidak. Tuhan tegas. Tuhan tidak mudah digoyahkan dengan sikap baik, tidak mudah digoyahkan dengan persembahan. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan, ya itulah yang harus terjadi. Manusialah yang harus mengikuti kehendak Tuhan, dan bukan Tuhan yang mengikuti kehendak manusia. Tetapi manusia harus meminta, mencari, dan mengetok. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang bisa kita lihat di dalam bacaan ini, di mana Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah Bapa itu akan memberikan apa yang kita minta daripadanya. Untuk itu, dalam bacaan kita Tuhan mengambil contoh manusia. Dikatakan di sana bahwa manusia yang jahat atau manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, dia tidak akan memberikan yang jelek kepada anaknya. Apalagi Allah Bapa di sorga. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mendatangkan kesulitan dalam kehidupan anak-anaknya. Ia pasti akan memberikan yang terbaik. Ya, seorang pencuri pun tidak akan ingin anaknya, kalau dia memberi untuk anaknya, dia tidak ingin juga anaknya itu jadi pencuri. Pasti dia ingin anaknya punya kehidupan yang jauh lebih baik. Apalagi Allah Bapa di sorga, dengan kuasa yang begitu luas, tidak akan Ia memberikan yang tidak baik kepada manusia ciptaannya. Namun yang perlu kita sadari bersama, bahwa sama seperti orang tua, dia punya kuasa untuk memberikan kepada anaknya atau tidak memberikan kepada anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Tapi yang terbaik dari Tuhan belum tentu itu sejalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Bisa saja yang Tuhan beri yang terbaik itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang pasti bahwa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kedua hal tadi, firman Tuhan mau mengajarkan kita. Yang pertama, agar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, teruslah kita meminta kepada Tuhan. Dengan cara ini kita belajar untuk meminta dan paling utama bersandar kepada Tuhan. Satu kekuatan tunggal, Tuhan
Allah Bapa kita. Kita tidak meminta kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Meminta dengan setia. Meminta dengan setia kepada Tuhan adalah bentuk dari kita konsisten dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita mantap, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah digoda untuk hal-hal yang lain. Tetap hanya kepada Allah kita meminta. Karena banyak godaan sekarang ini, apalagi pandemi. Bapak Ibu, sudah 1 tahun lebih. Dan sekarang ini sedang berada di menuju puncak, belum puncak, masih menuju puncak. Di gelombang kedua dari pandemi. Nah, kadang-kadang kan mungkin ada yang merasa kita sudah minta dari tahun lalu. Kita sudah minta terus kepada Tuhan. Tapi ternyata pandeminya masih ada terus. Pandeminya belum selesai-selesai. Orang bisa menjadi bosan dan jenuh dengan situasi ini. Itulah mengapa lewat firman Tuhan ini kita diingatkan agar tidak menjadi lemah, tapi tetap terus konsisten kita meminta pertolongan Tuhan, meminta pengasihan Tuhan, meminta berkat-berkat Tuhan. Tidak jadi goyah. Jangan kita berpikir bahwa karena pandemi ini belum selesai berarti Tuhan tidak mendengar, Tuhan tutup mata dengan segala keberadaan hidup kita. Sekali lagi Tuhan punya otoritas yang kita manusia tidak akan dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Rancangan rencana apa yang sedang Tuhan buat di dalam proses yang tengah kita alami saat ini. Yang perlu kita pegang adalah kita tetap percaya. Hal kedua, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Apakah ini yang terbaik? Ya mungkin dalam pikiran kita mana yang terbaik, begitu banyak korban jatuh. Banyak orang meninggal. Bahkan belakangan ini orang meninggal dengan lebih cepat karena katanya varian Delta. Terbaik seperti apa? Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah iman kita ditantang. Iman kita kepada kuasa kasih setia Tuhan ini ditantang. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita akan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap berseru hanya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita akan tetap yakin bahwa pandemi ini adalah sebuah proses, sebuah situasi yang Tuhan izinkan terjadi buat kita dan ada rencana indah, rencana baik dari Tuhan lewat semua ini. Kalau Bapak Ibu tanya saya sekarang, saya nggak bisa jawab juga. Saya tidak bisa jawab juga. Mari kita sama-sama tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tetap meminta kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berproses dalam semua ini dengan kekuatan dari kuasa Tuhan semata. Waktunya akan tiba bagi kita untuk mengerti, untuk memahami apa maksud dari seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Dan secara khusus bagi saudara kita Limpat yang pada hari ini
akan dibaptis dan disidi. Sebagai warga sidi berarti Limpat menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Nah, kedewasaan iman itu ditentukan justru dalam situasi seperti ini. Kalau kita tetap setia dengan Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tetap konsisten untuk tetap percaya kepada Tuhan, itulah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan hidup. Nah, jadi hari ini bukan sekedar formalitas pernyataan iman dari Limpat, bukan cuma sekedar formalitas. Tapi hari ini ketika Limpat akan menyatakan percaya sekaligus jadi tantangan. Bagaimana iman itu kemudian akan menuntun dan membimbing Limpat di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Ya, jadi bukan cuma hari ini, tapi seterusnya. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan terus keluar dari mulut Limpat sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 300. Kita akan melaksanakan pelayanan baptisan dan juga peneguhan sidi dalam ibadah pada hari ini. Mari kita dengarkan tentang peneguhan sidi. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara kekasih kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum saudara kekasih kita Limpat mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat, mari kita mengucapkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara Limpat yang akan dibaptis dan diteguhkan sidi untuk berdiri dan mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya. Apakah jawabmu, saudara Limpat Nulandaya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Mari kita berdiri,
Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk, Limpa tetap berdiri. Saudara Limpat Nulandaya, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan kita akan penumpangan tangan. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukan tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara Limpat telah dibaptis dan diteguhkan sebagai anggota Sidi Baru. Oleh karena itu, Jemaat GPIB Penabur memberikan surat baptis dan surat Sidi. Surat baptis dan ini akan terpakai untuk ketika nanti saudara melakukan perkawinan dan masih banyak lagi untuk menjadi majelis sekalipun, ada salah satu syarat adalah surat baptis. Oleh karena itu, peliharalah surat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari Jemaat Penabur memberikan Alkitab untuk memelihara
iman saudara supaya bertumbuh dan dewasa sehingga menjadi hamba Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah, peliharalah semua ini dengan segala baik. Sambutlah saudara kita ini sebagai warga sidi gereja yang menjadi bagian integral dalam persekutuan dan pembangunan tubuh Kristus. Oke, balik lagi. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap setia, tetap konsisten di dalam Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19 dan berbagai pergumulan hidup belum selesai. Biarlah iman kami diteguhkan untuk tetap meyakini bahwa situasi yang sulit sekalipun Tuhan tetap hadir dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga mengucap syukur bahwa pada hari ini ada saudara kami, saudara Limpat Nulandaya, boleh mengaku iman percayanya kepadamu di hadapan kami umat-Mu. Biarlah ya Tuhan dengan bertambahnya anggota kami, bertambah juga iman percaya kami kepadamu untuk tetap meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan persekutuan umat-Mu tetap nyata. Dan biarlah juga Tuhan kuatkan dan teguhkan Limpat di dalam menjalani kehidupannya sebagai pengikut Kristus yang dewasa secara iman. Sehingga ia tetap berpegang kepada Kristus sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Bapa dalam sorga, dalam kesempatan doa syafaat saat ini, kami tetap menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan masyarakat kami khususnya di kota Surakarta, dengan pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kebimbangan. Tapi saat kami datang kepadamu, kami kembali memperoleh kekuatan. Kami diyakinkan kembali bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan menopang kami. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan masyarakat kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, kami melaksanakan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan, kami menjaga satu dengan yang lain, dengan saling menjaga jarak, dengan saling mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan, dengan saling mendukung di dalam doa, sehingga kami bersama-sama, seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan bersama seluruh masyarakat dunia, dapat melewati pandemi COVID-19. Tuhan berkati upaya vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah agar upaya ini boleh memperoleh hasil yang baik. Tuhan juga berkati seluruh masyarakat agar dengan kesadaran sungguh, dengan penuh sukacita boleh memberikan diri mereka untuk dapat menerima vaksinasi. Bapa di dalam sorga, kami serahkan para tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit yang tengah merawat, mengobati para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Bagi para pasien COVID yang tengah dirawat, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan keteguhan dalam iman percaya mereka, sehingga tetap yakin pertolongan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan akan jemaat-Mu di tempat ini.
baik kami yang ada di Induk Penabur maupun yang ada di Bajem Ngoresan dan juga di Pospel Sambi. Tuhan memberkati kami dalam kegiatan kami tiap-tiap hari. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan ingatkan kami terus agar dimanapun kami berada, kami selalu memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu terus yang kami kerjakan. Sehingga lewat ketekunan kami melaksanakan prokes, maka Tuhan memberikan bagi kami keselamatan dalam melewati situasi dan kondisi saat ini. Bapa di dalam sorga, kami serahkan bagi saudara-saudara kami di dalam jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berada dalam keadaan sakit, sedang berada dalam keadaan lemah tubuh karena usia lanjut. Kiranya Bapa melawati mereka, kiranya Bapa menghiburkan mereka, menguatkan mereka dan tetap memberikan semangat. Biarlah dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan, mereka melalui hari-hari kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, agar kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati mereka di usia baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Dan biarlah tetap ucapan syukur dan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan boleh terus dinyatakan. Kami juga berdoa bagi usaha, bagi pekerjaan warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar lewat usaha, lewat pekerjaan, Tuhan menyediakan berkat di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati tiap keluarga agar kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan kami menjalani segala aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan, agar kiranya penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bapa dalam sorga, mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami lakukan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh rangkaian doa kami ini Bapa, baik kami yang ada di gereja maupun doa kami dari rumah kami masing-masing, atas setiap pergumulan, atas setiap suara hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari bersyukur dengan memberikan persembahan. Semua waktu, aksi, dan segala materi, bahkan hikmat yang Tuhan beri, telah kita jalani. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan karya dan layan kita bersama dengan ketulusan memberi kita
kita lakukan diakonia, yaitu memberi pertolongan atau pelayanan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 6 pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang menyatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Kita akan memberikan persembahan, kita iringi dengan kita mengangkat kitab Bakti 83 ayat yang pertama dan yang kedua, marilah mengucap syukur. Mari kita bersatu hati di dalam doa syukur kita. Kami sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas keselamatan hidup yang Engkau berikan. Di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa pandemi ini, kami masih bertahan dan bersemangat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini kami bersama keluarga besar Yayasan Diakonia GPIB dan pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang hari ini kami memperingati ulang tahunnya, serta di dalamnya kami menyaksikan bersama-sama saudara kekasih kami, Saudara Limpat Nulandaya, peneguhan sidi sekaligus sakramen baptisan. Kami memuliakan nama-Mu, kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup. Kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu. Buatlah kami semakin rajin berbuat baik, menyatakan keadilan-Mu dan damai sejahtera-Mu, kiranya dialami oleh semua orang. Bapa Maha Pemurah, terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan jemaat, sehingga dapat menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dengarlah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami menyampaikan bahwa untuk warta jemaat kami akan kirimkan di warta grup jemaat. Terima kasih. Kita tetap berdiri. Mari meminta dengan menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Carilah kehendaknya disertai ketaatan dan ketuklah hati. Dan ketuklah hati Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 83. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.